Terima kasih pemirsa, kami ucapkan Anda masih menyaksikan Bincang Sehat bersama IDI dan masih bersama saya saat ini Dr. Agus Yudo Santoso atau yang akrab disapa Dr. Yudo. Nah, pemirsa, penyakit atau metabolic syndrome ini wajib sekali Anda waspadai atau Anda cegah karena jika tidak akan berakibat fatal, berdampak pula pada organ-organ tubuh yang ada di dalam tubuh Anda. Nah, salah satunya mungkin bisa berakibat fatal terhadap penyakit seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh Dr. Yudo. Salah satunya adalah obesitas, terus kemudian ada diabetes dan lain-lain. Jika seseorang sudah terkena salah satu dari penyakit tersebut, ini juga langkah apa sih dokter yang wajib diketahui dan pengobatannya seperti apa, Dok? Benar sekali. Ya. Untuk masyarakat yang paling penting itu deteksi dini. Deteksi dini ya, baik. Deteksi dini. Nah, deteksi dini yang paling mudah adalah pada masyarakat nomor satu harus waspada bahwa saya ini sudah mulai agak gemuk. Tahu dengan cara pengukur lingkar pinggang, kalau cewek 80, kalau cowok nggak boleh lebih dari 90. Setelah itu buat masyarakat saudara kita yang jauh dari rumah sakit nggak usah khawatir, Mbak. Kenapa? Karena di wilayah masing-masing itu kalau anak-anak kan posyandu. Iya. Nah, kalau untuk yang penyakit-penyakit model metabolic syndrome ada gula, kolesterol, hipertensi dan lain sebagainya yang saya sebutkan tadi namanya posbindu. Posbindu, dokter. Iya, itu sudah ada di tiap puskesmas. Jadi itu semacam apa itu, dokter? Posbindu itu, dokter? Iya, jadi nanti begitu datang nanti ada petugas yang melakukan tensi untuk screening. Kalau memang ada riwayat gula dari pihak keluarga, dia akan melakukan cek lab dan lain sebagainya. Jadi untuk khusus penyakit metabolik itu di wilayah kecamatan, yaitu di puskesmas sudah ada program namanya Posbindu. Baik, itu merupakan salah satu layanan kepada masyarakat yang jauh dari kota, di mana ini termasuk metabolik enggak ya? Gampang saja, langsung pinara di puskesmas sudah disediakan, di Jember semuanya ada. Namanya Posbindu. Kalau dulu kita masih ingat posyandu itu posyandu kan anak-anak toh. Ya, nah, untuk anak-anak. Ya, sekarang yang dewasa yang punya tempelan metabolic syndrome. Ya, jadi ketika seseorang melakukan pemeriksaan itu atau pencegahan ya dokter, screen kesehatan ya dok. Ini pertanyaannya, ada biaya nggak dok? Nah, kira-kira. Kalau ikut program Posbindu sama kayak posyandu, silakan datang, nanti terus dari petugas melakukan screening. Baik. Oke, dokter, beralih ke pertanyaan selanjutnya ini dokter. Dari metabolic syndrome ini tadi sudah disebutkan oleh dokter Yudo, salah satu penyakitnya mungkin dari kolesterol dan lain sebagainya. Nah, untuk penyakit lain seperti halnya semacam lambung yang berhubungan dengan perut, itu apakah juga termasuk dari metabolic syndrome, dok? Enggak, jadi yang metabolic syndrome tadi itu oleh karena kita overweight, ada hipertensi, akhirnya muncul gula, akhirnya kolesterol. Nah, kalau penyakit lambung itu enggak masuk masuk metabolic syndrome. Beda. Jadi itu karena yang paling sering kan karena faktor pikiran. Faktor pikiran. Nomor 2, anak-anak sekarang modelnya pola makannya kalau enggak lomboknya level 4. Nah, kayak begitu ya. Sekarang bahasa kerennya apa? Very spicy ya. Jadi seperti hot, itu. Kan banyak ada tulisannya di outlet. Kalau nggak level 3 saya nggak puas. Nah, padahal itu mengganggu dari sistem pencernaan kita. Jadi berbeda ya dokter ya. Beda. Nah, ini perbedaannya dari mana dok sebenarnya, dok? Iya, kalau tadi pola makan yang berlebihan, junk food. Nah, kalau ini kan memang mengganggu daripada produksi asam lambung, bukan yang tadi. Gitu. Baik, nah untuk pengobatan ketika seseorang sudah terjangkit penyakit yang disebabkan oleh metabolic syndrome ini, pengobatannya seperti apa, dokter Yudo? Itu ada 2. Yang satu istilah medisnya medikamentosa, non-medikamentosa. Yang non-medikamentosa itu nggak perlu pakai pil, cukup lifestyle, gaya hidup bahasa Indonesia. Oh iya. Misalnya hipertensi, ya cobalah dengan gaya hidup yang nggak usah sepaneng ya. Kalau bahasa sekarang namanya apa? Santuy ya. Santuy. Nggak boleh stres. Itu sudah menurunkan itu. Jadi dengan yang dari non medikamentosa atau yang bukan obat tadi itu banyak.
refreshing, olahraga dengan teman-teman, olahraga bareng-bareng itu menurunkan ketegangan di lingkungan kerjanya. Nah, seperti penjenengan, walaupun suasananya seperti begini, mungkin kan kita nggak tahu kalau Mbak stres juga gitu nih, ya, itu dokter. sudah menaikkan tensi. Itu sebagai contoh. Gula, nah, apalagi gula, orang sepaneng atau stres pun gula bisa naik. Makanya orang-orang yang santuy, nggak mikirnya berat, biasanya gulanya nggak naik-naik amat gitu. Artinya mencegah terjadinya kenaikan gula itu. Itu yang non medikamentosa atau yang bukan obat. Nah, kalau sudah berhubungan dengan obat, nomor 1 pola makan sudah dihindari, kemudian sudah tidak stres lagi, kok masih tetap tinggi tensinya, misalnya orang hipertensi, barulah silakan Pinara yang jauh dari rumah sakit, ada namanya Posbindu, baru minta diturunkan pakai pil atau obat-obatan yang memang tersedia. Gitu. Apakah pengobatan yang demikian harus rutin dikonsumsi, dokter? Iya, jadi kalau memang penyebabnya stres, ya ngapain harus minum pil? Nah, kalau penyebabnya ketegangan, faktor psikologis, ada keruwetan rumah tangga, kalau urusannya ruwet-ruwet sudah selesai, pilnya nggak pakai, langsung dia akan melakukan penyembuhan atau menurunkan ketegangannya, itu sudah termasuk penyembuhan dan tidak perlu pil karena faktor stresornya sudah hilang. Yang tanggal tua, tensi tinggi, tanggal muda turun seperti itu. Kira-kira begitu. Dampaknya itu, dokter. Iya, betul sekali. Baik, berarti ketika seseorang merasakan gejala-gejala dari metabolic syndrome ini, sebenarnya langkah pertama bisa dilakukan treatment secara pribadi ya, dokter, betul. seperti halnya refreshing, liburan bersama sanak saudara, keluarga, dan lain sebagainya. Tapi untuk pandemi nggak boleh bareng-bareng ya? Iya, betul, dokter. Ini liburannya ketika di luar pandemi. Baik. Namun jika seseorang sudah merasakan gejala yang akut, itu yang seperti apa, dokter? Yang harus melakukan pemeriksaan secara intensif gitu, dokter? Iya, betul. Kalau metabolic syndrome sudah tingkatannya lanjut, nggak mungkin lagi dibantu dengan obat-obat biasa, biasanya terpaksa harus dirujuk ke rumah sakit yang terdekat. Nanti ada timnya di sana. Kalau memang ada lemaknya yang menyumpel, menyumbat pembuluh darah jantung, ya nanti yang nangani dokter jantung. Kalau nanti ada yang kelebihan penyumbatan lemak atau penyumbatan pembuluh darah di dalam pembuluh darah otak, yang nanti nangannya dokter saraf seperti itu. Itu kalau sudah Mbak tanyakan tadi, kalau sudah nemen gimana gitu, seperti itu. Tapi ini semua metabolic syndrome itu bisa dicegah dengan yang saya awal tadi, lebih baik mencegah daripada kelewatan. Itu tadi pencegahan, bisa dicegah sejak dini. Nah, biasanya orang yang merasakan gejala ini usianya berapa sih, dokter? Sekarang anak-anak muda aja sudah saya lihat, sudah tak lihat itu dari jarak jauh, perutnya sudah obesitas sentral ya, artinya di dalam perutnya sudah mulai buncit. Kalau mau diukur jujur ya mungkin lebih dari 90 kayak gitu. Ini nampaknya saya juga kena sorotan nih Dokter Yudo ya dari tadi. Tadi saya mau bawa meteran tadi awal, tapi kok sungkan. Diukur semua ya, dokter ya. Hadir di sini tuh. Iya. Berarti bukan hanya tukang jahit saja ya, Mbak. Meteran ya, meteran. Baik, menarik sekali pemirsa perbincangan saya kali ini bersama Dokter Yudo. Nah, di akhir segmen sebelum ditutup dokter acara ini, boleh dokter memberikan kesimpulan kepada pemirsa terkait bagaimana sih pencegahan yang bisa dilakukan untuk mencegah metabolic syndrome ini, Dokter Yudo, monggo. Iya, kepada semua teman-teman saya, baik yang ada di studio maupun di rumah, lebih baik mencegah daripada mengobati. Nah, untuk mencegah, maka kita kembali lagi ke sifat alamiah manusia, yaitu dengan melakukan aktivitas. Setelah aktivitas, barulah kita menginjak, yaitu pola makan yang benar. Hindari junk food, makanan beralkohol, terlalu banyak garam. Dengan cara-cara yang sederhana seperti itu, maka sudah masuk kita upaya pencegahan sejak dini. Nah, kalau sudah selesai olahraga, sudah beres, makanan sudah kita tata dengan rapi, dengan sempurna, maka
kita akan menginjak ke tahap berikutnya, yaitu menghindari apa yang disebut dengan faktor stres. Nah, kalau sudah faktor stres 1, 2, 3 tadi sudah bisa kita kendalikan, maka saya bilang nggak usahlah minum pil dengan cara 1, 2, 3 aja bisa teratasi. Kita meminimalisir menggunakan obat. Masyarakat yang jauh dari pusat kesehatan, di puskesmas sudah ada untuk pencegahan deteksi dini metabolic syndrome, yaitu melalui Posbindu. Ini yang paling bisa dicapai oleh saudara kita yang jauh dari kota atau yang jauh dari pusat fasilitas kesehatan. Ya. Demikian, Mbak. Ya, baik. Terima kasih sekali lagi Dr. Yudo sudah memberikan pemaparan dan juga edukasi kepada pemirsa Jember 1 TV, dan dipastikan dari obrolan kita hari ini sangat bermanfaat dan mudah-mudahan juga pemirsa bisa memahami dan juga mencegah metabolic syndrome. Begitu ya, Dokter? Ya, benar sekali. Baik. Pemirsa, Anda dapat menyaksikan tayangan ini melalui website kami di www.jember1tv.id. Akhirnya saya Priman Fantari bersama kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa di Bincang Sehat bersama IDI episode selanjutnya.